Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Seresok Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresok Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Berhimpun semua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya rahmat-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 303 A ayat yang pertama. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari Titah 5 sampai yang ke-10. Titah 5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih,
kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat yang kedua. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Yesaya 65 ayat 1-9. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaitkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewakili gunung-gunungku dan Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus sayang padaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 259 ayat 1 dan ayat yang 4. Di dalam Kristus bertemu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada minggu ini. Kita sudah memasuki minggu pertama sesudah Trinitatis. Firman Tuhan pada ibadah kita hari ini yaitu dari Galatia 3 ayatnya yang ke-23 sampai ke-29. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang,
Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik kita melihat nats perikop ini, karena ini adalah suatu pernyataan Paulus kepada orang Yahudi yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa ada keistimewaan mereka dari orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu mereka memiliki hukum Taurat Allah. Dan bahkan mereka makan, mereka minum, dan juga mereka melakukan apapun aktivitas mereka, mereka itu semuanya berdasarkan hukum Taurat Allah. Inilah yang mau dinyatakan oleh Paulus, bahwa sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Semua adalah satu. Dan ketika orang Yahudi mengatakan mereka dibenarkan Allah oleh karena hukum Taurat Allah, Paulus mau menegaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi dibenarkan hanya karena iman di dalam kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus. Karena di dalam kasih Allah, di dalam Kristus, kita adalah satu. Semua adalah satu. Sebagaimana yang bisa kita lihat dalam ayat 28 nats kita ini. Itulah sebabnya mengapa Paulus mengatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya di sini Paulus mau menegaskan bahwa hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun saja. Itu adalah sebagai pengajar. Artinya mengajari orang-orang untuk dapat melakukan apa yang patut dia lakukan. Bukan berarti ketika orang-orang Yahudi sudah melaksanakan hukum Taurat Allah itu, mereka langsung dibenarkan. Tetapi kebenaran itu adalah milik semua orang di dalam kasih Tuhan. Dan itu sudah diberikan oleh Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Dia menyelamatkan seluruh orang-orang yang berdosa. Yesus Kristus rela mati di kayu salib dan dia menebus dosa-dosa seluruh orang-orang, seluruh anak-anaknya, agar semuanya mendapatkan keselamatan. Semuanya menjadi anak-anak Allah. Semuanya menjadi anak-anak Kristus, anak-anak yang dikasihi. Karena tidak ada perbedaan di dalam Kristus. Semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu tidak sempurna, tetapi di dalam Kristus melalui baptisan yang sudah kita terima, di sana kita berhak menerima keselamatan yang sudah dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Inilah yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia pada masa itu. Mengingatkan jemaat itu bahwa semuanya sama.
bahwa orang-orang dibenarkan karena iman percaya yang menerima kasih Kristus. Karena iman percaya yang menerima kasih Allah, janji Allah yang sudah Dia nyatakan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus anaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang mau dinyatakan oleh firman ini kepada kita? Firman ini mau mengatakan bahwa di dalam Tuhan kita ini adalah sama. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan yang miskin, yang kaya, yang lemah, yang kuat, yang berkuasa, yang tidak punya apa-apa. Semuanya di dalam Tuhan kita adalah sama dan kita adalah satu. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kita sudah dimerdekakan dan kita sudah menerima keselamatan itu ketika kita sudah memberikan diri kita dibaptis. Inilah yang mau diingatkan oleh Paulus, agar iman kita yang kita miliki itu benar-benar kita nyatakan bahwa kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima janji Allah, dan di sanalah nyata bahwa kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan, kita menjadi anak-anak Allah karena kasih Allah dan iman yang mengajari kita, iman yang menjadi dasar kita untuk percaya akan keselamatan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa Allah Bapa telah menyatakan janjinya kepada umatnya. Allah Bapa telah menyatakan janjinya melalui anaknya Yesus Kristus dan melalui kuasanya sebagai Allah Bapa yang menciptakan seluruh ciptaannya di muka bumi ini, di mana ketika Allah Bapa menciptakan seluruh ciptaannya di muka bumi ini, Dia menciptakan itu baik adanya. Tetapi ketika ciptaannya itu sudah menjalani kehidupannya, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi disinilah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan ciptaannya, tapi Allah senantiasa menyertai ciptaannya itu. Dan disitulah Dia memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya melalui perdamaian antara Allah sebagai pencipta dengan manusia yang diciptakannya di dalam Yesus Kristus anaknya. Dan itulah yang mau dinyatakan oleh Paulus. Tidak ada perbedaan siapapun yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Semua adalah sama, semua adalah milik Kristus, semua berhak menerima janji Allah, yaitu perdamaian, yaitu keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang mau disuarakan firman ini kepada kita. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah yang sudah menerima penebusan, yang sudah menerima keselamatan itu. Mari kita sambut keselamatan itu melalui iman kita. Mari kita sambut keselamatan itu melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Dan itulah yang mengajari kita untuk dapat senantiasa melakukan hal-hal yang baik, untuk dapat senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kehidupan kita yang berarti dan mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan, yang telah memperoleh keselamatan oleh karena kasih kemurahan-Mu
Dan inilah Tuhan yang memberikan semangat, kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkati kami di dalam berbagai aktivitas kami, dan ajari kami agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu melalui berbagai aktivitas yang Tuhan telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan anak-anak yang Engkau berikan kepada kami, agar mereka senantiasa menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu melalui perbuatan mereka dan juga melalui iman percaya mereka. Berkati juga ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu yang menerima berkat-Mu ya Tuhan melalui pertambahan usia di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mengajari jemaat-Mu Tuhan agar mengucap syukur bahwa pertambahan umur yang mereka terima itu adalah karena kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Tuhan kiranya Engkau yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang dijalani, dan Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kesembuhan, menyatakan kuasa mujizat-Mu kepada mereka ya Bapa, dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka Tuhan yakin dan percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, di dalam duka. Kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan penghiburan, Engkau topang iman percaya mereka, agar mereka senantiasa melihat bahwa Tuhan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam pelayanan di tengah gereja-Mu, agar senantiasa Tuhan Engkau kuatkan. Kiranya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dan juga jemaat-Mu Tuhan mampu menerima berkat-Mu Tuhan melalui pelayanan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kuduskan kami agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan Tuhan senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Shalom.